Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan sifat kimia dan fisika yang dijadikan proses isolasi senyawa aktif dari turunan terpenoid. Nah, jadi di sini saya akan menjawab dulu mengenai sifat fisikanya, di mana terpenoid ini dia tidak larut dalam air, namun dia mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti itu atau organik. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa terpenoid ini dia sukar terhadap larut polar dan suka terhadap larut nonpolar seperti itu. Dan pada proses isolasinya, misalnya nih kita mau mengekstraksi, terus kita kan menggunakan pelarut nih dalam proses ekstraksi itu, di mana pelarutnya itu harus sesuai dengan tingkat kepolaran dari senyawa itu sendiri, seperti itu. Misalnya karena terpenoid ini dia bersifat nonpolar, otomatis dia menggunakan pelarut yang nonpolar juga. Contohnya seperti N-heksan. Dan kenapa sih kita tidak menggunakan pelarut yang polar saja pada senyawa terpenoid ini? Kenapa? Karena itu tuh beda kepolarannya. Seperti itu, misalnya saja kita mau mengekstraksi dari tumbuhan ini, kita mau mencari senyawa terpenoidnya, tapi kita menggunakan pelarut polar, otomatis senyawa aktifnya itu tidak akan keluar dan tidak larut. Karena kenapa? Karena dia beda kepolarannya. Seperti itu. Dan selanjutnya itu dari titik didihnya, di mana dari titik didih terpenoid ini dia dibagi lagi. Ada yang monoterpenoid dan juga sesquiterpenoid. Dan pada monoterpenoid, ini titik didihnya itu 140 sampai 180 derajat Celcius. Sementara yang sesquiterpenoid, yaitu di atas 200 derajat Celcius. Dan di sini, pada proses isolasinya kan kita sudah tahu nih, titik didih dari senyawa terpenoid. Jadi pada proses ekstraksi misalnya, itu suhunya harus kita perhatikan. Jangan sampai suhu yang kita gunakan itu melebihi dari batas titik didihnya. Kenapa? Karena hal itu akan menyebabkan senyawa terpenoid ini akan menjadi rusak seperti itu. Dan misalnya kita mau menggunakan metode ekstraksi maserasi, di mana maserasi ini kan dia metode perendaman, tidak memainkan suhu, maksudnya tidak menggunakan suhu yang tinggi. Otomatis kalau kita mau mengekstraksi senyawa terpenoid menggunakan metode maserasi, dia akan membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama. Dan karena kita sudah mengetahui nih titik didih dari senyawa terpenoid, otomatis kita bisa menggunakan ekstraksi dengan suhu yang agak tinggi suhunya. Misalnya saja kita menggunakan suhu yang 30 derajat Celcius, itu akan berbeda waktunya dengan kita menggunakan suhu yang 60 derajat Celcius, atau bisa kita menggunakan suhu yang lebih tinggi lagi untuk dapat lebih cepat nih keluar senyawa aktifnya. Namun tetap digarisbawahi bahwa tidak boleh melewati dari titik didihnya, karena yang tadi akan menyebabkan senyawanya itu menjadi rusak. Selanjutnya, itu tadi adalah sifat fisika. Selanjutnya, yang saya akan jelaskan yaitu mengenai sifat kimianya. Jadi dari proses isolasi yang bisa saya ambil dari sifat kimianya, misalnya kita dalam proses isolasi kita mau menguji apakah sampel yang kita ambil ini dia memiliki kandungan terpenoid atau tidak. Misalnya itu pada uji screening gitu ya. Kan sifat kimia ini dia berhubungan dengan yang namanya reaksi-reaksi. Dan pada uji screening fitokimia terpenoid ini, kita yang pastinya menggunakan reagen untuk mengidentifikasikan apakah dia ini mengandung senyawa terpenoid gitu. Dan jika dia mengandung senyawa terpenoid, otomatis reagen yang kita kasih itu akan memberikan efek, yaitu terjadi perubahan bentuk atau pembentukan perubahan warna seperti itu. Nah, reaksi-reaksi perubahan bentuk dan perubahan warna inilah yang bisa kita sebut sebagai sifat kimianya seperti itu, karena terjadi perubahan reaksi, terjadi reaksi seperti itu. Sekian, terima kasih.